this special day, our hearts. Baik, yang pertama, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan moral masyarakat yang dijelaskan dalam materi tersebut? Baik, jawaban kami yaitu ilmu pengetahuan sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mempermudah kehidupan dunia, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan peradaban. Namun dalam perspektif keseimbangan dunia akhirat, ilmu tidak boleh berhenti pada aspek rasional dan material saja. Ilmu terus diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan membawa kemaslahatan sosial. Selanjutnya yaitu moral sebagai pengarah penggunaan ilmu. Moral atau akhlak berperan sebagai kompas yang mengarahkan bagaimana ilmu digunakan. Tanpa moral yang baik, ilmu pengetahuan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan egois, penindasan, atau kerusakan. Oleh karena itu, ilmu yang tidak disertai akhlak akan menghasilkan kemajuan material tetapi kemunduran moral. Nomor 2, adakah dampak negatif jika terlalu fokus pada akhirat tetapi mengabaikan tanggung jawab dunia? Jawaban kami yaitu adalah ya, ada dampak negatif jika seseorang terlalu fokus pada akhirat tetapi mengabaikan tanggung jawab dunia, yaitu terabaikannya kewajiban sosial dan profesional. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat. Jika hanya berorientasi pada ibadah ritual tanpa memenuhi kewajiban duniawi, atau bekerja, menuntut ilmu, menafkahi keluarga, dan berkontribusi sosial, maka akan muncul kemiskinan, ketergantungan, dan lemahnya peran sosial umat. Yang selanjutnya yaitu adalah pemahaman agama yang tidak utuh, fokus berlebihan pada akhirat sering kali lahir dari pemahaman agama yang parsial. Materi ini menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan dunia dan akhirat, melainkan memandang dunia sebagai ladang amal untuk kehidupan akhirat. Mengabaikan dunia justru bertentangan dengan tujuan syariat. Baik, yang nomor 3, tadi kan bahas soal kebahagiaan sejati. Nah, apa sih bedanya kesenangan dunia yang sementara sama kebahagiaan akhirat yang dimaksud? Baik, jawaban kami yaitu adalah kesenangan dunia sementara. Kesenangan dunia adalah kenikmatan yang bersifat materi dan lahirlah seperti harta, jabatan, popularitas, atau kenyamanan fisik. Ciri-cirinya yaitu bersifat sementara, tidak kekal, dan akan berakhir seiring waktu, usia, atau kematian. Relatif dan tidak stabil. Apa yang menyenangkan hari ini bisa menjadi sumber masalah di kemudian hari, bergantung pada kondisi luar seperti ekonomi, kesehatan, dan pengakuan sosial. Kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang bersifat hakiki, batiniah, dan kekal, yang diperoleh melalui keimanan, amal saleh, dan akhirat mulia. Ciri-cirinya bersifat abadi, tidak terputus oleh waktu dan kematian. Menenteramkan batin, melahirkan ketenangan, rasa cukup, dan makna hidup. Tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dominasi urusan dunia, seperti pekerjaan, ekonomi, dan teknologi. Kesibukan tersebut sering membuat seseorang lupa beribadah, kurang bersyukur, dan menomorsatukan materi ketimbang nilai spiritual. Menjawab pertanyaan nomor 2, menjaga keseimbangan usaha dunia dan persiapan akhirat dianggap kunci kebaikan sejati karena Islam memandang kehidupan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Jika keimanan ini terjaga, hidup menjadi terarah, bermakna,
Namun jika tidak, akibatnya bisa muncul kegelisahan batin, hilangnya ketenangan hidup, serta kelalaian terhadap tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial. Menjawab pertanyaan nomor 3, tantangan utama di era modern adalah tekanan kerja, gaya hidup konsumtif, dan distraksi teknologi yang menyita waktu dan perhatian. Cara mengatasinya adalah dengan mengatur waktu secara bijak, memperkuat iman, membiasakan ibadah di tengah aktivitas, serta menanamkan kesadaran bahwa dunia dan akhirat harus berjalan seimbang. Bagaimana cara paling efektif untuk memastikan bahwa etika ini benar-benar diterapkan oleh setiap karyawan di lapangan kerja, bukan sekedar menjadi landasan di atas kertas saja? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita lagi di dunia kerja sambil kuliah ya. Menurut saya cara yang paling efektif diterapkan oleh karyawan di lingkungan kerja itu yang pertama, integritas dalam perusahaan. Pastikan etika menjadi bagian yang penting dalam perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Kita biasanya sebelum bekerja itu mesti ada pelatihan dan pendidikan untuk penjelasan kepada karyawan bagaimana etika di dalam kerja, dan selalu melakukan pengawasan atau evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi dari diri sendiri terlebih dahulu agar tahu tentang di lingkungan sekitarnya itu bagaimana kita harus adaptasi. Terus yang ketiga, ada selalu inisiatif terhadap kerja sesuai dengan job desk-nya, jangan merebut job desk orang lain, itu biasanya sangat sulit begitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apabila keseimbangan dunia dan akhirat diabaikan, dampak apa yang muncul terhadap stabilitas psikologis dan moral seseorang? Nah, ini ya jawabannya adalah yang pertama, secara psikologis terganggu dapat menyebabkan stres, cemas, dan depresi. Terus untuk moralnya menjadi menurun dan kehilangan arah hidup. Terus ada krisis spiritual juga dan kehilangan makna hidup. Jika keseimbangan dunia dan akhirat itu penting, mengapa masih banyak orang yang sukses secara duniawi tetapi mengalami krisis spiritual? Kenapa? Karena yang pertama, keseimbangan yang tidak seimbang. Kehidupan seseorang itu dengan kesuksesan tidak diimbangi dengan ibadah. Terus yang kedua, prioritas yang salah. Orang kebanyakan hanya fokus kesuksesan dunia, dapat menyebabkan prioritas yang salah dan keseimbangan dunia dan akhirat menjadi tidak seimbang, menjadi duniawinya itu terlupakan begitu. Terus yang ketiga, kurangnya kesadaran spiritual menyebabkan krisis spiritual meskipun sukses duniawi. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih sudah memberi pertanyaan kepada kelompok 7. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kurang kata atau kalimat yang kurang jelas dan berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya.